banyak orang yang tidak ingin masuk Islam, padahal dalam hatinya sudah terdapat cahaya-cahaya Allah. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang tafsir surah Al-Fatihah, yang mana surat yang sangat dahsyat, surat yang sangat besar, surat yang mana mempunyai banyak rahasia yang jarang sekali kita ketahui, sehingga alhamdulillah kita pelajari dia dan kita tadabburi dia serta kita amalkan. Al-Fatihah juga punya sebuah istilahnya bentuk di mana ketika kita berdoa dia mempunyainya. Contoh misalkan kita berdoa dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sifat-sifat Allah kita tonjolkan dan tidak lupa kita puji Allah. Setelah itu kita memohon kepadanya, berserah diri, dan semua itu terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang mana telah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah, karena kita kemarin juga sudah tahsin dan tahfidz tentang surat An-Naba, maka lebih baiknya juga kita mempelajari tafsirnya supaya sinkron antara tahsin dan tahfidz, sehingga ketika kita hafalkan ayatnya kita sudah tahu maksud daripada ayat itu, mengapa sih ayat itu dan apa kandungan daripada ayat itu, dan itu juga memudahkan kita untuk menghafalkannya. Selain menghafalkannya, kita sama-sama mentadabburinya. Dan kita mulai insyaallah pada surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat yang terdapat, surat pertama dari juz 30. Surat kalau di dalam Al-Quran itu surat ke-78, dan dia turun setelah surat Ma'arij. Dan insyaallah kita akan sama-sama sedikit banyak mempelajari tentang surat An-Naba. Dan alhamdulillah saya sudah rangkum beberapanya, termasuk dari salah satu kitab yang induk kita yang kita pelajari, yaitu Tafsir Ibnu Katsir, dan juga dari beberapa sumber. Insyaallah bisa menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga meningkatnya ketakwaan kita pula. Kita mulai dari ayat pertama. Amma yatasaalun. Surat An-Naba adalah surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada sedikit kekeliruan yang mengatakan bahwa surat yang Makkiyah dan Madaniyah, surat Makkiyah turunnya di Mekah, surat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Sebenarnya ada benarnya, tapi ada sedikit kelirunya juga, karena ada juga ayat-ayat yang turun di Makkah tapi dia Madaniyah. Artinya fase tersebut adalah, jadi misalkan Rasulullah SAW masih di Mekah, jadi di fase itu maka turun ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah, maka fase-fase itu disebut Madaniyah. Dan juga kalau seandainya Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, setelah itu beliau pergi ke Mekah, turun ayat lagi di Mekah, bukan berarti itu ayat Makkiyah juga, tidak. Makanya dikatakan fase zaman di mana Rasulullah SAW sudah hijrah dan belum hijrah. Jadi ketika beliau belum hijrah maka disebut Makkiyah. Ketika beliau sudah hijrah maka Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Contoh misalkan ayat terakhir dari turunnya Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi ayat itu adalah ayat Madaniyah, tetapi turunnya ketika Rasulullah SAW itu berada di Mekah. Artinya ayat itu tidak serta-merta dilihat di mana turunnya, tapi dilihat fase zamannya. Kalau seandainya Rasulullah SAW berada di Madinah setelah hijrah, artinya walaupun turunnya di Mekah, maka
maka dia disebut dengan Madaniyah. Tapi kalau seandainya ayat itu turun sebelum hijrah, maka ayat itu disebut dengan ayat Makkiyah. An-Naba disebut dengan berita besar. Jadi ada yang mengatakan surat ini surat An-Naba, ada yang mengatakan surat ini surat Amma, ada yang mengatakan surat Tasa'ul. Seperti halnya Al-Fatihah punya nama, sekarang Ummul Quran, Fatihatul Kitab dan lain sebagainya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga dengan surat An-Naba, dia mempunyai nama juga surat Amma, surat An-Naba, surat Tasa'ul dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Naba itu adalah berita. Makanya Nabi itu disebut Nabi karena dia membawa berita. Asal kata daripada Naba. Nabi berasal dari kata Naba. Jadi berita. Artinya Nabi itu membawa berita sesuatu yang baru atau berita yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya baru adalah yang mana umat itu sudah melenceng sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang nabi untuk memperbaharui atau menyempurnakan umat-umat itu sehingga membawa ajaran baru, padahal ajarannya sama juga, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Itu terjemahan dari ayat yang pertama. Jadi amma itu ada dua huruf, huruf an dan huruf ma yang ada alif. Jadi amma, jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang mereka saling bertanya-tanya tentang apa gitu. Jadi istilahnya ini al-istifham inkari. Jadi ketika itu ada isu besar, anin nabail azim, ada sebuah isu besar. Isu besar itu yang pertama pada para mufassirin mengatakan dari Mujahid itu mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika turun itu satu ayat. Jadi ketika turun satu ayat itu, orang-orang Arab itu terpesona dengan gaya bahasa yang dibawa oleh Al-Quran. Mereka tidak pernah menemukan gaya bahasa terbaik selain Al-Quran tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, maka seakan-akan Al-Quran itu adalah sihir daripada Muhammad SAW. Padahal dia adalah mukjizat atau dia adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka kaum musyrikin mengingkari akan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW karena mereka itu sudah menjaga tradisi nenek moyang tentang kemusyrikan itu, sehingga ketika dibawa oleh Rasulullah SAW kebaikan, maka kebaikan itu seperti tertutupi karena mereka lebih kuat. Maka mereka bertanya tentang sebuah berita besar. Nah, para mufassir mengatakan, ada yang mengatakan tentang berita besar itu adalah Al-Quran, yang mana turun Al-Quran itu heboh, di mana dia mempunyai sebuah kekuatan daripada ayat-ayatnya. Kalau dulu ada istilah balaghatul kalam. Jadi syair-syair itu istilah kita sekarang nyanyi-nyanyian, yang dimana dalam nyanyian itu terdapat syair-syair yang bagus. Tapi kalau di dulu pada zaman Rasul itu terdapat syair-syair saja yang dibacakan dan membuat orang-orang kagum akan syair-syair itu. Nah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya meramal saja. Mereka hanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah penyihir. Dia bisa seperti itu karena ada ilmu sihir di situ. Makanya mereka mengingkari akan Al-Quran karena Rasul kan nggak pernah berbohong. Jadi ketika dikatakan satu ayat atau satu kalamullah, mereka terheran-heran. Tapi mereka juga mengingkari, dalam hati mereka mengingkari, nggak mungkin Muhammad itu Rasul, walaupun dia nggak pernah berbohong seperti itu. Jadi ada sebuah pengingkaran dalam hati mereka. Jadi
ada isu pertama itu adalah Al-Quran. Jadi kalau di kita ini istilahnya itu viral, yang trending atau yang lagi heboh sekarang. Nah, waktu itu yang lagi hebohnya itu adalah Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, atau Al-Quran itu ditujukan Rasulullah SAW kepada orang-orang, karena Al-Quran itu turunnya mutawatir, berangsur-angsur. Jadi turunnya Al-Quran itu satu ayat. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, Rasulullah SAW menyampaikan sesuai dengan sebab-sebabnya. Setelah itu ada juga isu viral lain atau isu yang heboh lain adalah mengingkari akan kerasulan. Jadi Muhammad Rasul nggak mungkin. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah dari Mujahid mengatakan bahwasannya Al-Quran itu turun. Al-Quran turun, maksudnya ada sebuah kitab yang turun kepada Muhammad SAW. Nah, yang kedua mengingkari akan kerasulan. Jadi berita hebohnya yang kedua adalah pengingkaran akan kerasulan Rasulullah SAW Muhammad. Jadi ketika dikatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul utusan Allah, mereka mengingkari, walaupun mereka mengetahui kebaikan-kebaikan dari Rasulullah tersebut. Seperti Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, mereka mengetahui bagaimana sifat Rasulullah SAW itu, tapi mereka mengingkari tetap saja karena sudah tertanam istilahnya itu mengakar kuat di dalam hati mereka itu azas nenek moyang. Jadi sudah dari nenek moyangnya itu seperti itu. Jadi kalau kita katakan kenapa kalian itu tawaf di Ka'bah, jadi dulu itu tawaf, ada juga kaum musyrikin itu tawaf juga di Ka'bah. Jadi kadang ada yang tawaf itu nggak pakai pakaian. Jadi ketika mereka tawaf itu seakan-akan mereka mengatakan bahwa ketika saya beribadah nggak boleh saya bawa pakaian, yang mana pakaian itu saya bawa bermaksiat. Maka caranya adalah yang pertama mereka meminjam kepada orang yang benar-benar thiqah akhlaknya atau thiqah daripada dirinya untuk dipakai ketika mereka melakukan tawaf. Yang kedua, mereka telanjang untuk tawaf. Sedangkan itu tidak diajarkan kepada umat-umat sebelumnya, maka sudah melenceng. Nah, ketika Rasulullah SAW datang menghapus semua kejahilan, mereka mengatakan bahwa enggak, ini sudah dari nenek moyang saya. Artinya sudah mengakar kuat dalam hati mereka, walaupun itu adalah kebenaran. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah Muhammad dan beliau adalah utusan Allah yang disuruh untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Al-Yaumul Ba'ats ba'dal maut, yaitu hari kebangkitan. Jadi ada tiga isu viral ketika itu. Yang pertama isunya adalah isu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Al-Quran yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, yang mana mereka mengetahui bahwasanya kalau sudah mati ya udah mati, selesai. Kalau sudah meninggal ya udah selesai. Nggak ada istilahnya kamu itu udah meninggal, setelah itu dibangkitkan, setelah itu masuk ke alam ini, alam itu, nggak ada. Jadi mereka itu mengingkari akan itu. Jadi yang fiqhnya atau yang kuat daripada pendapat 3 tadi adalah tentang Al-Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Jadi ada 3 pendapat tadi. Pendapat pertama itu tentang Al-Quran, pendapat kedua adalah mengingkari akan kerasulan, yang ketiga adalah hari kebangkitan, dan yang ketiga ini adalah yang paling kuat daripada pendapat tersebut. Jadi an-naba di sini, berita di sini adalah berita tentang hari kebangkitan. Jadi mereka itu seakan-akan mengolok-olok, kamu nanti kalau seandainya sudah meninggal, sini ku meninggalin, sini ku bunuh, nanti kamu bangkit lagi, katanya. Jadi seakan-akan orang-orang musyrikin itu mengolok-olok akan hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa
mana ada orang yang sudah mati setelah itu dibangkitkan lagi. Mereka mengingkari akan adanya hal yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Yatasal itu saling bertanya. Kalau sa'ala yas'alu itu bertanya, yatasaalu atau tasa'ala yatasaalu itu artinya saling bertanya. Bertanya saling sama lain. Artinya mereka juga ada istilahnya itu mereka mengolok-olok. Muhammad mengatakan bahwasanya setelah meninggal itu akan dibangkitkan. Ya udah sini, gue bunuh lo, ntar dibangkitin sama Muhammad. Nah, gitu istilahnya. Diledekin. Jadi istilah diledekin itu sangat sering terjadi kepada Rasulullah. Bukan hanya diledekin, dilecehin juga. Sampai dilempar sama batu, dilempar sama kotoran. Itu sudah hal yang biasa ketika Rasulullah SAW berdakwah. Nah, mereka mengingkari akan itu. Jadi ketika itu turun lagi ayat alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi istilahnya itu turunnya ayat ini ketika mereka saling bertanya-tanya tentang adanya hari kiamat. Maka turun amma yatasaalu 'anil naba'il 'adzim. Tentang apa? Tentang sebuah berita yang sangat besar. Berita yang sangat besar itu adalah dari Mujahid itu mengatakan Al-Quran, dari pendapat lain juga dikatakan kerasulan. Yang pendapat yang rajihnya adalah tentang hari kebangkitan, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada pengadilan Allah yang sesungguhnya. Alladzii hum fihi mukhtalifun, yang mana dalam hal itu mereka berselisih. Yaitu saya katakan, jadi ada orang yang percaya, ada orang yang enggak percaya sama sekali, ada orang yang ragu-ragu. Jadi ada 3 golongan ketika itu. Golongan yang pertama yang percaya, golongan yang kedua adalah mereka yang tidak percaya sama sekali. Apaan sih? Ngapain juga percaya sama Muhammad? Kalau percaya sini gue bunuh, ntar lu hidup lagi dihidupin sama Muhammad, diolok-olokin seperti itu. Yang ketiga adalah ragu-ragu, karena Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Dan juga mereka sadar bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul. Jadi mereka itu ragu, iya enggak ya? Iya enggak ya? Jadi karena tertanam ideologi nenek moyang yang tadi saya katakan pertama, sehingga mereka meragukan akan adanya Rasul terakhir Muhammad SAW. Jadi kenapa kaum Quraisy itu tidak percaya akan kiamat? Kenapa mereka itu tidak percaya akan dibangkitkannya dan akan diadakan pengadilan Allah? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Maksudnya mereka melakukan maksiat, minum khamar, terus menyekutukan Allah. Mereka percaya Allah. Ketika dikatakan yaqulun Allah, siapa Tuhan kamu? Allah pasti. Kaum musyrikin seperti itu juga. Tapi mereka menyekutukan, artinya membandingkan antara Tuhan ini dengan Tuhan itu. Makanya ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan patung lain. Nanti ada pohon-pohon yang besar dijadiin Tuhan lagi dan lain sebagainya. Jadi mereka banyak Tuhan. Kalau seandainya kamu mau rezeki, pergi ke Tuhan itu. Kalau seandainya kamu nanti mau dapat momongan, pergi ke Tuhan itu. Jadi ada pengkotak-kotakan Tuhan, istilahnya seperti itu. Tapi mereka percaya bahwasanya Tuhan itu Allah. Menyekutukannya itu. Makanya asal mula daripada persekutuan terhadap Allah itu adalah hal-hal yang remeh. Contoh misalkan sebuah foto. Sebuah foto kalau seandainya orang dulu, misalkan ada seorang yang memang sangat-sangat alim, sehingga ketika kita melihat dia, tumbuh kecintaan kita dan tumbuh rasa kagum kita, sehingga kita ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala gara-gara melihat dia saja. Sehingga orang-orang ketika itu membuat sebuah foto dia. Contoh ya, membuat foto dia supaya apa? Timbul rasa ingin beribadah. Dengan melihat wajahnya saja kita sudah ada rasa-rasa ingin beribadah kepada Allah. Makanya ditaruh foto. Seiring zaman, pada 1 tahun, 2 tahun setelah itu orang yang naruh foto itu juga sudah meninggal kadang. Beriring zaman 10, 20, 30 tidak tahu orang siapa di foto itu. Sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Maka ketika itulah
Lata, Uzza itu berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu juga seperti itu. Soalnya mereka itu adalah abid, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka ditaruh, dijadikan patung atau diukir wajahnya. Maka ketika orang melihat itu bertambah keimanannya sehingga ingin beribadah. Tetapi seiring waktu, pertama emang beribadah kita melihat dia 10-20 tahun, itu bukan jadi lagi ibadah. Jadi orang saking membesar-besarkan akhirnya mereka menyembah. Nggak tahu bagaimana, pasti itu tergerus zaman pasti akan menyembah. Contohnya seperti kaum-kaum sebelum Rasulullah SAW itu terjadi. Dan itu contohnya foto tadi. Setelah itu kita melihat, setelah itu orang, oh ini nggak bagus, taruh fotonya di samping, taruh di tengah dan dilihat. Akhirnya kita memohon kepada Allah dari wasilah foto itu salah. Itulah terjadi kemusyrikan, pengingkaran bahwasannya ada sekutu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allahu Ahad, tidak ada sekutu baginya. Kalau mau minta sama Allah. Tidak ada istilah minta kepada pohon, istilah minta kepada kerbau, istilah minta kepada monyet, istilah minta kepada ular dan lain sebagainya, tidak ada. Kalau minta kepada Allah. Makanya istilah kemusyrikan pertama itu ya terjadi akibat yang seperti itu. Karena kebodohan kita tergerus zaman, kita tidak tahu, setelah itu terjadilah kemusyrikan yang tidak diinginkan. Seperti halnya patung-patung yang ada di Ka'bah. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat jamaah maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum Quraisy itu tidak ingin mereka semua kegiatan mereka itu disidang, nggak mau, karena mereka tahu mereka itu banyak maksiatnya daripada baiknya. Makanya mereka mengingkari, nggak mungkin lah. Contoh misalkan pezina dan lain sebagainya, oh nanti disidang, saya nanti diperlihatkan bahwasannya di alam akhir itu mana mungkin. Akhirnya mereka mengingkari. Makanya banyak orang yang tidak ingin masuk Islam, padahal dalam hatinya sudah terdapat cahaya-cahaya Allah, karena ribetnya Islam. Harus sholat, harus puasa, harus kasih zakat nantinya, harus berhaji kalau mampu. Ribet. Sholatnya bukan sekali lagi, sehari 5 kali. Puasanya bukan cuma 2 jam, 3 jam sampai maghrib dan lain sebagainya. Jadi gara-gara keribetan itu mereka tidak mau dan mereka enggan. Padahal semuanya itu untuk kita. Sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk kita. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bentuk rasa syukur kita dengan sholat itu. Kita mau berdoa, ada waktu-waktu mustajabah itu. Setelah selesai sholat, sebelum subuh dan lain sebagainya, itu waktu-waktu mustajabah. Minta kepada Allah, Allah akan berikan. Insya Allah Allah akan berikan. Apapun yang kita minta Allah berikan. Tidak Allah berikan, berarti Allah tunda kepada waktu yang kita butuhkan. Kalau seandainya Allah tidak memberikan, berarti Allah tunda sampai kita merasakan di akhirat nantinya. Jadi husnuzonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan apa yang kita minta, dan terutama Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi orang Islam itu memang repot, harus sholat, harus ngaji, nggak enak istilahnya itu. Makanya orang-orang kadang, wah saya itu ketika mendengar azan, hati saya itu tenang banget. Apalagi kalau seandainya ada orang ngaji, nggak tahu, hati saya tentram banget. Tapi saya nggak mau masuk Islam, nggak mau. Kenapa nggak mau? Repot, harus sholat lagi gerakannya, harus jungkir balik istilahnya. Setelah itu kita harus baca Qurannya itu tulisannya cacing semua. Ada yang seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal itu semuanya untuk mereka. Baca Al-Quran, meningkatkan daya otak kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mujizat Al-Quran itu bukan hanya sebagai pedoman. Ada ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, dari ilmu kesehatan sampai ilmu antariksa ada di dalam Al-Quran. Cuman kita saja yang jarang pegang Al-Quran. Sekali-kali nanti kalau seandainya dalam seminggu kita nggak baca Al-Quran, sekali-kali dipegang Al-Qurannya, ya Allah, kenapa saya nggak sempat pegang baca Al-Quran? Padahal waktu saya 24 jam sama seperti orang lain. Bahkan orang lain itu kadang ada 1 juz, saya bukan 1 juz, jangankan 1 juz, Al-Fatihah aja cuman waktu sholat, setelah itu sudah
kita renungkan sendiri bagaimana sebenarnya Al-Quran itu jauh dari kita. Jadi kita lanjutkan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yaitu yang dalam hal itu mereka berselisih. Ini mereka itu berselisih dalam hal-hal yang tidak penting. Jadi ada lagi istilah mereka itu tidak beriman sebelum melihat. Itu kaum musyrik. Jadi kalau seandainya dikatakan berimanlah kepada Allah, beriman pada Allah. Iya, beriman pada Allah. Allah itu adalah Ahad. Dialah yang menjalankan semuanya di muka bumi ini. Oke, saya katakan kepada kamu kenal si Fulan? Kenal. Mana si Fulan? Di rumahnya. Ayo kita kabarin. Si Fulan ada? Ada. Keluar si Fulan. Ini siapa? Si Fulan. Namanya misalkan Yanis. Oh, Yanis. Ada dia? Ada. Allah di mana? Allah ada dekat sama kita. Mana? Mereka mau mana? Menunjukkan seakan-akan mereka menantang Allah. Mana? Allah. Kalau seandainya Allah itu ada, maka kita bisa melihat dia. Contoh, kita katakan gunung itu ada. Gunung mana? Besar tuh. Berarti gunung ada. Apalagi masjid itu ada. Tuh, lihat tuh, masjid ada. Dan lain sebagainya. Sekali-kali orang seperti itu harus kita seka. Kita seka artinya kita kasih logika juga. Oke, kalau seandainya seperti itu, kita katakan, kamu punya otak nggak? Punya. Di mana? Di sini. Itu kepala. Iya, di dalam sini. Nggak ada, nggak kelihatan. Berarti kamu nggak punya otak. Harus kita sekap. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya itu membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah itu esa dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Ketika kita membandingkan, maka kita sudah menyekutukannya. Dan itu adalah dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar, tidak dimaafkan. Khalidina finnar, kekal di neraka. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Contoh misalkan lagi, kalau seandainya ditanya lagi, oh oke, memang nggak ada ini, dia terdapat di dalam otak kita, udah dia jelaskan. Oke, selanjutnya saya katakan, kamu menghirup udara pakai apa? Pakai hidung. Mana udara? Mana udara? Berarti kamu nggak menghirup udara. Sekarang tutup hidung kamu, jangan hirup udara. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kamu menghirup udara. Mana udara? Nggak kelihatan. Itu yang berhembus itu angin. Udara mana? Kelabakan dia. Sekali-kali orang seperti itu harus kita sekap. Dia main logika, kita juga harus bisa bermain logika. Supaya apa? Supaya Islam itu tidak hanya dinalar dengan logika, tapi Islam itu dinalar juga dengan hal-hal yang lain. Contohnya seperti halnya dalam janin. Misalkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dalam dua hati. Dua hati, mana ada orang yang mempunyai dua hati? Orang dua hati gak mungkin. Tapi ada orang yang mengandung, mempunyai anak di dalam kandungannya, di dalam rahimnya, yang anak itu mempunyai hati. Dan itu terungkap ketika orang itu sudah pakai nalarnya juga. Maka Al-Quran itu juga kalam Allah yang sangat-sangat membuat kita takjub. Seandainya kita mengkaji Al-Quran, maka ketakutan kita itu tidak habis-habisnya dengan kebesaran-kebesaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalla saya'lamun. Ayat selanjutnya adalah kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Artinya mereka tidak mengimani. Ya udah. Kalau memang seperti itu ya udah. Kalla saya'lamun. Tidak. Mereka pasti akan mengetahui. Apa mengetahui? Kalau kamu mati, rasain tuh kayak gitu. Contoh misalkan ada orang, misalkan atau anak-anak, istilahnya seperti itu ya, anak-anak yang kita katakan, nak, jangan lari-lari di becek, nak, jangan lari-lari di becek, jangan lari-lari di becek, jangan, ya udah deh, buatin terus. Dia lari terus di becek, tiba-tiba kesandung batu atau kepleset, buk, jatuh dia, darah, buk, jatuh dia, tiba keseleo. Makanya dikatakan ya udah, buatin terus. Kalla saya'lamun. Nah, ya udah, rasain nanti ketika udah mati. Nah, ketika itu apa yang mereka dapatkan? Penyesalan. Penyesalan kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setelah mati itu ada kehidupan, mereka tidak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya, kamu sendiri yang akan merasakan nanti. Mau percaya atau tidak? Rasulullah SAW sudah menyampaikan, setelah itu urusan kamu. Kalau mau
secepatnya merasakan, ya udah mati secepatnya, seperti itu. Istilahnya seperti itu. Di dalam ini juga terdapat tahdid. Tahdid itu ancaman. Ancaman bahwasannya mereka itu mengatakan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu hanyalah dongeng. Udah, itu dongeng belakang. Percaya? Tak perlu percaya. Ya udah, kalla saya alamu. Ya udah, kamu juga akan merasakan. Silakan. Kalau nggak percaya, kelak kamu juga akan mengetahui. Setelah itu ayat selanjutnya, tsumma kalla saya alamu. Penegasan lagi. Sekali lagi tidak. Kelak kamu akan merasakannya. Sama, cuman ditambahin dengan tsumma. Di ayat ini cuma ditambahkan dengan tsumma kalla saya alamu. Tidak, sekali-kali tidak. Bahwasanya kamu akan merasakan sendiri. Bagaimana? Dengan adanya azab Allah Subhanahu wa taala, kamu akan merasakan sendiri. Di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Kalau di dalam bahasa Arab ada taukid, penegasan yang benar-benar. Sehingga kalau seandainya nggak percaya, saya ada pulpen nih, nggak percaya. Ada pulpen nih, nggak percaya. Ada nih. Seperti itu penegasannya. Kalla saya alamun, tsumma kalla saya alamun. Enggak, tidak. Mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Yaitu tadi akan adanya kiamat dan akan adanya hari kebangkitan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Makanya dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan bahwasanya, ya Allah, seandainya saya itu dihidupkan kembali. Ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya saya dikembalikan lagi pada kehidupan saya dulu, maka saya akan merubah semuanya, saya akan percaya Muhammad. Untuk apa? Penyesalan itu akan datang di akhir. Kalau seandainya di awal, namanya pembukaan. Penyesalan itu pasti di akhir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk apa? Untuk kita percaya bahwasannya itu bukan main-main dan itu bukan dongeng. Itu adalah hak. Itu adalah kebenaran. Kalau seandainya kamu tidak percaya, maka rasakan apa yang akan kamu terima dengan apa yang telah kamu perbuat. Kalau seandainya kamu percaya, maka berimanlah. Makanya mereka itu ketika mendengar Al-Quran, wah, ayat-ayatnya itu sangat sempurna, tidak ada celah di dalam kosakata bahasa Arabnya, dan sungguh menyentuh hati. Dan ketika itu mereka mengatakan amantu billah wa rasul. Maka saya beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Muhammad wa rasul. Jadi Muhammad SAW membawa Islam, maka saya beriman kepada Allah dan Muhammad SAW. Dan itu sangat sering. Bahkan Umar itu juga seperti itu, karena mendengar anaknya sendiri membacakan sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan, maka Umar yang hatinya sekeras batu bisa meleleh seperti susu. Akhirnya ketika meleleh itu sudah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wah, dia adalah kebenaran. Jadi apapun ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan seperti itu, lakukan, itu pasti kebenaran. Nah mungkin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah, maka kerjakan. Dan sekarang terbukti banyak dikatakan. Contoh misalkan, ketika itu para sahabat duduk bersama-sama Rasulullah SAW. Maka ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kota mana duluan yang akan ditaklukkan oleh orang Islam? Kota Konstantinopel atau kota Roma? Jadi ada dua raksasa ketika itu, raksasa dunia, yang mana dua raksasa dunia itu bukan Islam dulu, Roma, Kristiani, dan Konstantinopel sama. Jadi raksasa mana dulu yang akan ditaklukkan oleh umat Islam? Artinya penyebarannya itu sampai kemana dan yang mana dulu akan diperoleh sampai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaish hadzal jaish. La tuftahanna Konstantiniyah. Maka
akan dibukanya kota Konstantinopel, istilahnya kota Heraklius. Heraklius itu adalah pemimpinnya. Jadi kota Heraklius yang pertama kali akan dibuka atau ditaklukkan oleh umat Islam, akan penyebarannya. Jadi ketika itu setelah berabad-abad tidak ada yang bisa menaklukkan, dan akhirnya lahir seorang pemuda yang dari pemuda itu sangat-sangat bagus. Artinya fana ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah dia. Fala ni'mal jaysh hadzal jaysh, dan sebaik-baik pasukan juga dari dia. Artinya sahabat hanya mengatakan kayak kita bicara, gimana kalau seandainya nanti sampai ke bulan, bisa nggak nanti bulannya itu kita keruk, setelah itu kita ambil tanahnya. Istilahnya seperti kita ngomong biasa. Jadi ketika itu para sahabat percaya bahwa Islam itu akan menyebar sampai ke sepenjuru dunia. Jadi para sahabat juga bertanya kepada Rasul, akan dibuka itu kota mana dulu? Kan ada dua raksasa tuh, raksasa Roma dan raksasa Konstantinopel. Akan dibuka yang mana dulu? Maka akan dibuka itu pertama, Konstantinopel. Dan yang membuka itu atau yang menaklukkan kota itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan ketika itu terbukti bahwa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan, dan itu setelah puluhan tahun. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, terbuktinya itu kadang bukan waktu itu juga. Itu seperti istilah kita itu ramalan, tapi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lisan Rasulullah SAW. Makanya apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Mengatakan bahwasanya madu itu adalah obat dari segala obat. Benar. Madu itu bisa mengobati penyakit apapun. Juga di dalam Al-Quran ditegaskan. Minyak zaitun juga dikatakan dalam hadis dan lain sebagainya. Artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu adalah sebuah perkataan yang didasari oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pada bagian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita baru masuk dalam 5 ayat pertama, dan ayat ini yang sangat-sangat banyak diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy dulunya, sehingga kita harus mengetahui sebab-sebabnya bagaimana sih sehingga terjadinya atau turunnya ayat ini. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu turunnya seperti ini, sebab nuzul seperti ini, ketika kita menghafalkan kita juga bisa merenungi amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il 'azim, tentang berita besar, sebuah berita besar. Jadi ketika kita hafalkan, kita mengetahui artinya, itu lebih nikmat daripada kita hafalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.